Perjalanan cinta TKW seorang janda Jawa Barat di tanah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak pernah berjalan lurus, dan seringkali jalan yang kita tempuh dipenuhi duri dan badai yang menguji keteguhan hati. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, seorang wanita bernama Neng Lilis hidup bersama anak sematawayangnya, seorang bocah laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Neng Lilis adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya 2 tahun silam. Kehilangan itu menjadi titik balik yang mengubah hidupnya secara drastis. Sejak saat itu, ia harus menjadi sosok yang kuat, berdiri sendiri untuk menghidupi anaknya. Desa tempatnya tinggal tidak memiliki banyak peluang kerja. Sebagian besar penduduk hanya mengandalkan hasil tani atau pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Neng Lilis, meski terlahir sebagai wanita sederhana dengan pendidikan yang terbatas, memiliki semangat besar untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Setiap hari ia berjuang dengan kerja keras, mulai dari menjadi buruh tani, mencuci pakaian orang lain, hingga membantu tetangga memasak untuk acara hajatan. Meski demikian, penghasilannya tetap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di balik senyum yang sering ia tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, tersembunyi kelelahan dan rasa khawatir yang mendalam. Waktu terus berjalan, dan semakin lama Neng Lilis menyadari bahwa perjuangan di desanya tidak memberikan hasil yang signifikan. Utang menumpuk, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Selain itu, anaknya yang semakin besar membutuhkan biaya pendidikan. Neng Lilis sering termenung di malam hari, bertanya kepada dirinya sendiri apakah ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Saat itulah, tetangganya, seorang mantan TKW, tenaga kerja wanita, bercerita tentang peluang bekerja di luar negeri, khususnya di Barat Tengah. Tetangga itu menggambarkan penghasilannya yang jauh lebih besar dibanding pekerjaan apapun yang bisa didapatkan di desa. "Kamu harus mencoba, Neng Lilis. Ini memang berat karena kamu harus meninggalkan anakmu. Tapi kalau kamu sabar dan bekerja keras, hidupmu bisa berubah," ujar sang tetangga. Awalnya, Neng Lilis ragu. Membayangkan harus meninggalkan anaknya saja sudah cukup untuk membuat hatinya berat. Tetapi, setelah mempertimbangkan semua hal, ia sadar bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan anaknya. Keputusan itu diambil bukan karena ia ingin meninggalkan rumah, melainkan karena cinta yang begitu besar untuk anaknya. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarganya, terutama ibunya yang berjanji akan merawat anak Neng Lilis selama ia pergi, Neng Lilis akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan sebagai TKW di Arab Saudi. Prosesnya tidak mudah. Ia harus menjual satu-satunya perhiasan peninggalan suaminya untuk membayar biaya agen tenaga kerja. Dengan hati berat, ia meninggalkan desanya, membawa harapan besar dan doa dari keluarganya. Neng Lilis berangkat ke kota besar untuk mengikuti pelatihan dan persiapan keberangkatan. Di sana, ia diajarkan berbagai hal, mulai dari bahasa Arab dasar, cara menggunakan alat-alat rumah tangga modern, hingga etika bekerja di rumah majikan. Meski merasa cemas dan asing dengan lingkungan baru, Neng Lilis tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyerap semua pelajaran yang diberikan. Ia tahu bahwa tantangan di depan pasti akan lebih besar, tetapi ia percaya pada niatnya yang tulus untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Akhirnya, tiba hari di mana Neng Lilis harus meninggalkan tanah air untuk pergi ke Arab Saudi. Perjalanan panjang dengan pesawat menjadi pengalaman pertama yang menegangkan baginya. Setelah tiba di Arab Saudi, ia diantar oleh agen ke rumah majikan barunya, seorang pengusaha bernama Umar. Rumah itu begitu megah, jauh berbeda dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Halaman yang luas, kamar-kamar besar, dan perabotan mewah membuat Neng Lilis merasa kecil dan canggung. Ketika pertama kali bertemu Umar dan istrinya, Salma, ia disambut dengan senyuman ramah. Umar adalah seorang pria berusia 40-an, memiliki pembawaan yang tenang dan sopan. Sementara Salma, istrinya, terlihat anggun tetapi cenderung dingin. Meski begitu, mereka memperlakukan Neng Lilis dengan baik. Umar menjelaskan tugas-tugas yang harus ia lakukan, yang meliputi memasak, membersihkan rumah, dan merawat kebun kecil di belakang. Hari-hari pertama bekerja di rumah Umar penuh dengan tantangan bagi Neng Lilis. Ia harus beradaptasi dengan budaya,
makanan, dan bahasa yang berbeda. Tetapi, sifatnya yang rajin dan kepribadiannya yang tulus membuatnya cepat belajar. Ia mulai memahami kebiasaan keluarga itu, seperti waktu makan, cara mereka menyajikan teh, hingga ritual keagamaan yang sangat dihormati. Umar sering memperhatikan cara kerja Neng Lilis. Ia terkesan dengan ketelatenannya, terutama ketika Neng Lilis memasak masakan khas Jawa yang ternyata sangat disukai seluruh anggota keluarga. Neng Lilis sering menambahkan sentuhan sederhana seperti sambal dan nasi goreng, yang segera menjadi favorit keluarga Umar. Dengan waktu, Neng Lilis mulai merasa lebih nyaman bekerja di rumah itu. Meski tetap merindukan anaknya, ia bersyukur memiliki majikan yang tidak pernah memperlakukannya dengan kasar. Umar bahkan sering memberikan pujian atas kerja keras Neng Lilis, sesuatu yang jarang ia dengar sebelumnya. Tetapi, tanpa disadari, perhatian kecil itu perlahan membuka pintu yang lebih dalam di hati Umar. Waktu terus berlalu, dan Neng Lilis mulai merasa lebih nyaman di rumah majikannya. Ia tidak hanya bekerja dengan rajin, tetapi juga berusaha mengenal lebih dekat budaya keluarga tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mencoba memasukkan sentuhan masakan khas Jawa Barat dalam makanan sehari-hari mereka. Ia mencoba membuat sambal, sate ayam, dan bahkan tempe goreng, menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur Arab Saudi. Umar, sang majikan, sangat menikmati masakan-masakan ini, bahkan memuji Neng Lilis di depan keluarganya. Masakan ini sangat istimewa, berbeda dari apa yang biasa kami makan, katanya suatu malam saat makan malam bersama. Pujian itu membuat Neng Lilis merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Selain memasak, Neng Lilis juga menunjukkan ketelatenannya dalam membersihkan rumah. Ia mengatur setiap sudut dengan rapi, memastikan semuanya selalu tampak bersih. Keuletannya membuat Umar semakin menghormatinya. Ia melihat Neng Lilis sebagai seorang wanita yang tidak hanya pekerja keras, tetapi juga penuh perhatian dan ketulusan. Tanpa disadari, perhatian Umar kepada Neng Lilis semakin besar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Neng Lilis, seperti bagaimana ia tersenyum ketika berhasil menyelesaikan pekerjaannya, atau bagaimana ia selalu membawa kesabaran dalam setiap tindakannya. Di sisi lain, Neng Lilis merasa canggung dengan perhatian yang diberikan majikannya. Ia tidak pernah berniat untuk menarik perhatian siapapun, apalagi majikan laki-lakinya. Tetapi, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perhatian itu memberinya rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Umar sering mencari alasan untuk berbicara dengan Neng Lilis di luar tugas-tugas rumah. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi, seperti kehidupan di kampung halaman Neng Lilis, anaknya, dan perjuangan yang ia lalui. Percakapan itu menjadi momen di mana Neng Lilis bisa meluapkan isi hatinya. Umar mendengarkan dengan penuh perhatian, seringkali memberikan dukungan moral yang membuat Neng Lilis merasa tidak sendirian. Hubungan mereka mulai berubah ketika suatu malam, Umar mengajak Neng Lilis berbicara secara pribadi di taman belakang rumah. Malam itu, udara terasa sejuk, ditemani langit yang dipenuhi bintang. Umar, dengan suara pelan tetapi penuh ketulusan, berkata, "Neng Lilis, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi kamu membuat hidup di rumah ini terasa berbeda." Neng Lilis tertegun mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka majikannya memiliki perasaan seperti itu. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena ia hanya seorang pekerja di rumah itu, sementara Umar adalah pria yang sudah menikah. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa perhatian Umar telah menyentuh hatinya. Meski demikian, Neng Lilis hanya diam malam itu, tidak memberikan jawaban apapun. Ia takut melangkah lebih jauh ke arah yang salah, meski hatinya mulai berbisik sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi semakin rumit. Umar tidak lagi hanya melihat Neng Lilis sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki tempat khusus di hatinya. Ia mulai memberikan perhatian lebih, seperti memanggil Neng Lilis dengan nada yang lembut, memberikan hadiah kecil seperti gelang emas, dan sesekali bertanya apakah Neng Lilis membutuhkan sesuatu. Perhatian itu membuat Neng Lilis semakin terjebak dalam dilema.
Ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak pantas, terutama karena Umar sudah memiliki istri. Tetapi, ia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Di sisi lain, Neng Lilis tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mencoba menghindari situasi yang membuatnya merasa bersalah. Meski demikian, ia seringkali terjaga di malam hari, memikirkan anaknya di kampung dan bagaimana masa depannya akan berjalan jika ia melibatkan diri terlalu jauh dalam situasi ini. Beberapa bulan berlalu, dan perasaan Umar kepada Neng Lilis semakin dalam. Suatu hari, saat rumah sedang sepi dan Salma pergi untuk mengunjungi keluarganya di kota lain, Umar memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang lebih serius. Ia memanggil Neng Lilis ke ruang tamu dan berkata, "Neng Lilis, aku tahu ini mungkin terdengar salah, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin melindungimu. Aku ingin kamu merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang wanita." Neng Lilis terdiam, matanya penuh air mata. Ia tahu apa yang ingin disampaikan Umar, dan ia tahu itu salah. Tetapi, Umar melanjutkan, "Aku ingin menikahimu secara sirih. Aku tidak ingin kamu merasa terabaikan atau tidak dihormati. Kamu berhak mendapatkan lebih dari sekadar pujian atau perhatian kecil dariku." Kata-kata itu mengguncang hati Neng Lilis. Di satu sisi, ia merasa bahwa Umar tulus dan benar-benar peduli padanya. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa keputusan ini bisa menghancurkan semuanya, terutama jika Salma mengetahui hal ini. Setelah beberapa hari merenungkan tawaran Umar untuk menikah sirih, Neng Lilis merasa sangat bingung. Ia tahu betapa tulusnya Umar, tetapi ia juga sadar bahwa hubungan ini penuh risiko. Dalam keheningan malam, Neng Lilis sering menangis dalam doa, memohon petunjuk dari Allah. Ia tidak ingin melukai siapapun, tetapi hatinya mulai condong pada cinta yang Umar tunjukkan. Pada akhirnya, dengan berat hati, Neng Lilis menerima lamaran Umar. Ia yakin bahwa keputusannya ini adalah jalan terbaik untuk melindungi kehormatannya sebagai seorang wanita yang sudah tidak memiliki suami. Pernikahan dilakukan secara sederhana, hanya dihadiri oleh Umar, seorang ustaz, dan 2 saksi yang dipercaya Umar. Tidak ada pesta besar atau kemewahan. Pernikahan itu dilakukan dengan penuh kerahasiaan, tanpa sepengetahuan istri sah Umar, Salma. Setelah menikah sirih, kehidupan Neng Lilis berubah secara perlahan. Meski masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembantu rumah tangga, ia merasa hubungan dengan Umar lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Umar semakin sering menunjukkan perhatiannya, seperti memastikan Neng Lilis mendapatkan waktu istirahat yang cukup, menyediakan makanan yang ia sukai, dan berbicara lebih sering dengannya. Neng Lilis merasa dihargai dan diperlakukan seperti seorang istri, meskipun pernikahan mereka tetap tersembunyi. Tetapi, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, hati Neng Lilis juga dihantui rasa bersalah. Ia sering teringat pada Salma, yang tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Rasa bersalah itu semakin kuat setiap kali Salma memperlakukan Neng Lilis dengan baik, meskipun ia cenderung bersikap formal dan sedikit dingin. Tetapi, tidak semua berjalan mulus. Setelah beberapa minggu, Salma mulai curiga dengan perubahan sikap Umar. Ia merasa suaminya lebih sering menghabiskan waktu di rumah daripada biasanya, sesuatu yang tidak lazim mengingat Umar adalah seorang pengusaha yang sibuk. Salma juga memperhatikan bahwa Umar kerap memuji Neng Lilis, bahkan dalam hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan. "Kenapa kamu begitu perhatian pada pembantu itu?" tanya Salma suatu malam. Umar, dengan tenang, menjawab bahwa ia hanya menghargai kerja keras Neng Lilis. Tetapi Salma merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Umar dan Neng Lilis dengan lebih cermat, meskipun ia belum menemukan bukti apapun. Ketegangan ini membuat Neng Lilis semakin tidak nyaman. Ia merasa bahwa pernikahan rahasia mereka adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Di tengah konflik batin yang dirasakan Neng Lilis, kabar buruk datang dari kampung halamannya. Ibunya menelepon dengan suara panik, memberitahukan bahwa anak Neng Lilis jatuh sakit parah. Anak yang menjadi alasan utama ia merantau kini membutuhkan pengobatan serius, tetapi biaya perawatan sangat mahal. Mendengar kabar itu, Neng Lilis merasa seperti terhimpit di antara 2 dunia.
Ia ingin segera pulang dan merawat anaknya, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan Umar, yang kini menjadi suaminya. Dengan hati yang berat, Neng Lilis memberanikan diri untuk berbicara dengan Umar tentang kondisi anaknya. Umar, yang mendengar kabar itu, langsung menawarkan bantuan. "Kamu harus pulang ke Indonesia, Neng Lilis. Anakmu lebih penting daripada apapun," katanya. Ia bahkan memberikan uang dalam jumlah besar kepada Neng Lilis untuk membantu biaya pengobatan anaknya. Hari keberangkatan Neng Lilis menjadi momen yang penuh air mata. Umar mengantar Neng Lilis ke bandara, memastikan semuanya berjalan lancar. Saat itu, Umar berjanji, "Ini bukan perpisahan, Neng Lilis. Jika Allah mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Aku akan selalu mendukungmu, tidak peduli sejauh apapun jarak memisahkan kita." Neng Lilis, dengan mata yang basah oleh air mata, hanya bisa mengangguk. Ia merasa berat meninggalkan Umar, tetapi ia tahu bahwa anaknya adalah prioritas utama dalam hidupnya. Ketika pesawat lepas landas, Neng Lilis merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, ia bersyukur atas cinta yang ia temukan di tanah Arab. Tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa hubungan ini tidak mungkin berlangsung lama tanpa menyakiti orang lain. Ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada takdir, percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik bagi hidupnya dan keluarganya. Penjabaran ini menggambarkan perkembangan hubungan Neng Lilis dan Umar dengan lebih mendalam, termasuk konflik batin, rasa bersalah, dan keputusan besar yang harus diambil. Setiap paragraf menyelami sisi emosional dari cerita, menciptakan keterikatan antara pembaca dan perjalanan Neng Lilis. Setelah kembali ke kampung halaman, Neng Lilis disambut dengan rasa haru oleh ibunya dan anak laki-lakinya. Tetapi, pemandangan anaknya yang lemah di tempat tidur menghancurkan hatinya. Anak itu tersenyum meski tubuhnya terlihat kurus dan tak bertenaga. Neng Lilis segera membawa anaknya ke rumah sakit terbaik di kota terdekat, menggunakan uang pemberian Umar. Perasaan campur aduk terus menguasai hatinya. Di satu sisi, ia bersyukur karena cinta dan perhatian Umar telah memudahkannya melalui masa sulit ini. Tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena hubungannya dengan Umar didasarkan pada sesuatu yang disembunyikan dari istri sahnya. Saat menemani anaknya dirawat, Neng Lilis terus memohon doa kepada Allah, berharap anaknya segera pulih dan dirinya diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah. Selama berada di kampung halaman, Neng Lilis mulai merasakan bagaimana cinta dan perhatian anaknya menjadi sumber kekuatan baru. Melihat anaknya perlahan membaik setelah beberapa minggu perawatan menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Uang yang diberikan Umar tak hanya cukup untuk biaya pengobatan, tetapi juga untuk membangun sedikit usaha kecil di desa. Neng Lilis memutuskan membuka warung makan sederhana di depan rumah, menjual masakan khas Jawa yang selama ini ia pelajari dan sempurnakan di Arab Saudi. Warung itu menjadi awal baru baginya untuk hidup mandiri, meski ia tahu bahwa dukungan finansial Umar adalah fondasi dari usahanya. Meskipun begitu, setiap malam, Neng Lilis kerap merindukan Umar. Kenangan manis bersama pria itu terbayang di pikirannya, tetapi ia sadar bahwa hubungan mereka penuh risiko dan tidak mungkin berlanjut seperti dulu. Di sisi lain, Umar menjalani hari-harinya di Arab Saudi dengan rasa rindu yang mendalam. Kepergian Neng Lilis meninggalkan kekosongan dalam hatinya. Ia mencoba melanjutkan kehidupannya bersama keluarganya, tetapi ia tidak bisa melupakan wanita sederhana yang telah mengisi ruang dalam hidupnya. Umar sering memikirkan keadaan Neng Lilis dan anaknya di Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa mereka hidup dengan baik, tetapi ia juga tahu bahwa komunikasi lebih lanjut hanya akan memperumit keadaan. Dalam doa-doanya, Umar meminta petunjuk dari Allah. Ia berharap apa yang telah ia lakukan untuk Neng Lilis adalah bentuk cinta yang tulus, bukan sesuatu yang akan mendatangkan dosa atau kehancuran dalam hidupnya. Neng Lilis, meskipun kini hidup mandiri, tidak pernah melupakan Umar. Tetapi, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus berjalan sesuai takdir Allah. Ia berusaha untuk fokus pada anaknya, warung makannya, dan kehidupan di desa. Setiap hari, Neng Lilis bangun pagi untuk memasak dan melayani pelanggan yang datang ke warungnya. Banyak tetangganya memuji semangatnya yang luar biasa. "Kamu kuat sekali, Neng Lilis.
Tidak semua orang bisa membangun hidup dari nol seperti ini, ujar seorang tetangga suatu hari. Mendengar itu, Neng Lilis hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia tahu bahwa semua ini tidak lepas dari peran Umar yang pernah mencintainya dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Tetapi, ia juga sadar bahwa mereka harus menjalani kehidupan masing-masing sesuai dengan jalan yang telah ditentukan. Waktu berlalu, dan Neng Lilis semakin menerima kenyataan hidupnya. Umar tetap ada dalam doanya, tetapi tidak lagi menjadi pusat dari hidupnya. Ia merasa bersyukur atas apa yang telah ia lewati, baik suka maupun duka. Anak Neng Lilis kini sudah sehat dan mulai bersekolah, sesuatu yang selalu ia impikan. Warung makannya juga berkembang pesat, bahkan menjadi salah satu tempat favorit bagi warga desa. Suatu hari, saat duduk di depan rumah sambil menatap langit senja, Neng Lilis berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau telah memberi aku cinta, pelajaran, dan kesempatan. Aku bersyukur atas semua ini." Meski rindu kepada Umar masih ada, Neng Lilis tahu bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mampu merelakan demi kebaikan bersama. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Neng Lilis di desa semakin stabil. Anak laki-lakinya kini tumbuh menjadi bocah yang ceria dan cerdas. Berkat kasih sayang yang tak pernah berhenti ia curahkan, warung makannya semakin ramai, dan tetangganya mulai memuji keberhasilannya. Tetapi, meski hidupnya terlihat membaik, ada momen-momen di mana Neng Lilis kembali teringat pada Umar. Kenangan manis tentang perhatian dan cinta tulus yang pernah mereka bagi membuat Neng Lilis termenung di malam yang sunyi. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak sepenuhnya bisa hilang. Tetapi, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Umar adalah bagian dari masa lalunya, sebuah episode dalam hidup yang memberinya kekuatan untuk bangkit. Di Arab Saudi, Umar pun menjalani hidup yang penuh dengan dilema. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah, tetapi kekosongan dalam hatinya tidak pernah sepenuhnya terisi. Setiap kali ia melewati taman belakang rumah tempat ia pernah berbicara dari hati ke hati dengan Neng Lilis, kenangan itu menyeruak seperti gelombang yang sulit ia kendalikan. Umar tidak pernah memberitahu siapapun tentang pernikahan sirihnya dengan Neng Lilis, termasuk Salma. Ia memilih untuk menyimpan semua itu dalam hati, percaya bahwa cinta yang sejati kadang tidak selalu harus dimiliki. Dalam doanya, Umar sering memohon ampun kepada Allah atas semua keputusan yang ia buat, dan ia berharap bahwa Neng Lilis bahagia dengan hidupnya sekarang. Waktu terus berjalan, dan kehidupan memaksa keduanya untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Neng Lilis kini merasa damai dengan kehidupannya. Ia mulai memahami bahwa cinta yang sejati tidak selalu berarti harus bersama. Cinta itu bisa diwujudkan dalam doa, dalam rasa syukur, dan dalam kenangan yang indah. Ia sering merenungkan bagaimana pertemuannya dengan Umar telah mengubah hidupnya. Meski awalnya terasa salah dan penuh konflik batin, Neng Lilis percaya bahwa cinta itu adalah salah satu cara Allah menunjukkan jalan untuk memperbaiki hidupnya. Ia memilih untuk tidak lagi membicarakan masa lalu kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Semua itu ia simpan sebagai rahasia kecil yang menjadi bagian dari dirinya. Meski mereka tidak pernah bertemu lagi, hubungan antara Neng Lilis dan Umar tetap hidup dalam doa. Neng Lilis selalu menyebut nama Umar dalam sholatnya, memohon agar pria itu diberikan kebahagiaan bersama keluarganya. Umar pun melakukan hal yang sama. Di tengah kesibukannya, ia tidak pernah melupakan sosok Neng Lilis yang sederhana tetapi begitu kuat. Masing-masing menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa mereka pernah berbagi sesuatu yang indah, sesuatu yang meski tak lagi terlihat, tetap ada di hati mereka. Cinta itu kini berubah menjadi sebuah pelajaran hidup yang mendewasakan keduanya. Pada akhirnya, kisah cinta Neng Lilis dan Umar bukanlah kisah yang sempurna, tetapi kisah yang penuh makna. Mereka mengajarkan bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan untuk melangkah ke depan. Neng Lilis kini hidup bahagia di desanya, merawat anaknya dengan penuh cinta, dan melanjutkan usahanya yang semakin maju. Umar, di sisi lain, tetap menjadi suami yang baik bagi Salma dan ayah yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Meski cinta mereka tidak pernah terungkap ke dunia, mereka tahu bahwa di dalam hati, cinta itu pernah ada dan akan selalu menjadi bagian dari mereka. Kisah ini berakhir dengan doa,
harapan, dan rasa syukur atas segala pelajaran yang telah diberikan oleh kehidupan. Kisah Neng Lilis dan Umar adalah cerminan nyata bahwa cinta dan kehidupan seringkali berjalan tidak seperti yang kita rencanakan. Tetapi, dari setiap pertemuan, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Cinta mereka mungkin tidak sempurna, tetapi di dalamnya terdapat pengorbanan, keikhlasan, dan doa yang tulus. Neng Lilis belajar bahwa kekuatan seorang ibu terletak pada keberaniannya menghadapi kehidupan, sementara Umar memahami bahwa cinta sejati adalah saat kita mampu melepaskan demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.